Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, hingga informasi tentang olahraga. Informasi pertama, Kepolisian Republik Indonesia memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 terjadi pada Sabtu 30 April 2022 atau H-2 Lebaran. Dikutip dari Instagram @Divisi Humas Polri, diperkirakan persentase kenaikan kendaraan sebesar 10,8% terhadap kondisi normal. Sementara itu, distribusi lalu lintas mudik 27% ke arah barat, 20,5% ke arah selatan, 52,5% ke arah timur. Sedangkan arus balik diprediksi terjadi pada Minggu 8 Mei 2022 atau H+5 Lebaran. Persentase kenaikan kendaraan pada arus balik diprediksi mencapai 12,9% terhadap hari normal. Adapun distribusi lalu lintas arus balik 28,2% dari arah barat, 20,6% dari arah selatan, 51,3% dari arah timur. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal, yaitu pada tanggal 25 April, 26 April, dan juga 27 April 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk memperlancar lalu lintas. Informasi kedua, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan Polri tidak bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 tentang kasus korban begal bunuh pembegal karena alasan bela diri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia menyatakan bahwa SP3 hanya bisa diterbitkan jika tidak adanya unsur pidana di balik kasus tersebut. Adapun kewenangan pembelaan korban nantinya harus dibuktikan di pengadilan. Dijelaskan Fikar bahwa Polri memang mau tidak mau harus menetapkan korban begal sebagai tersangka karena adanya pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Namun demikian, kata Fikar, polisi diminta harus memasukkan dalam berita acara pidana atau BAP terkait argumen dan keterangan korban yang menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi dalam konteks pembelaan diri karena akan dirampok. Hal itu termaktub dalam pasal 49 KUHP dalam Beliet ayat 2. Pasal tersebut berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis. Penyanyi Rosa menyanyikan ulang lagu Sekali Ini Saja yang pernah dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Lagu tersebut Rosa siapkan jelang konsernya yang bakal segera digelar. Nantinya konser bertajuk Rosa 25 Shining Years Concert tersebut akan digelar medio Mei 2022 mendatang. Lagu Sekali Ini Saja yang diciptakan dan pernah dinyanyikan mendiang Glenn Fredly pada 2002 lalu, kini dilantunkan ulang oleh Rosa saat lagu itu genap berusia 20 tahun. Sudah sejak lama Rosa ingin menyanyikan ulang lagu Sekali Ini Saja milik mendiang Glenn Fredly tersebut. Pun ia mengaku ingin memperpanjang usia lagu ini. Bagi Rosa, mendiang Glenn Fredly bukan hanya sahabat, tapi sudah menjadi bagian hidup dan karir bermusiknya. Menyanyikan lagu ulang Sekali Ini Saja, Rosa menganggap sebagai tantangan untuk dirinya. Apalagi menurut Rosa, lagu ini sangat hits pada eranya. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Cabang olahraga sepak bola menjadi salah satu primadona di SEA Games 2022 nanti. Tak heran jika semua negara mempersiapkan timnasnya masing-masing dengan sebaik mungkin. Vietnam juga termasuk dalam golongan tersebut. Apalagi mereka akan bertindak sebagai tuan rumah SEA Games 2022 kali ini. Pastinya Vietnam ingin mempersembahkan yang terbaik bagi para pendukungnya. Untuk itu pelatih Park Hang-seo semakin sibuk mempersiapkan tim asuhannya guna meraih hasil yang maksimal. Salah satu metode yang ditempuh oleh Park adalah dengan menggencarkan agenda uji coba. Baru-baru ini tim Vietnam menggelar uji coba dengan timnas Korea Selatan U20. Nah, ada hal yang cukup unik dan menarik yang terjadi menjelang hari H laga uji coba tersebut. Itu terjadi saat timnas Vietnam meninggalkan hotel yang mereka tempati. Kala itu mereka akan menuju ke Phu Tho untuk menggelar latihan rutin. Pelatih Park Hang-seo langsung ngacir dari lobi ke dalam bus tim. Ia nampak sangat
sangat cepat menuju bus dan ingin segera berangkat ke tempat latihan. Sayangnya hal tersebut belum mendapatkan tanggapan yang serupa dari beberapa pemain. Beberapa penggawa Vietnam malah menghabiskan waktu terlebih dahulu dengan melakukan hal-hal yang lain. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, dan sampai jumpa. Tribun News Today.